Kita semua tentu sangat berharap agar hujan yang Allah turunkan menjadi rahmat dan bukan azab. Namun, tidak semua harapan bisa menjadi realita. Hujan yang kita harapkan menjadi rahmat ternyata justru menjadi tentara Allah yang siap menghukum kita dan menjadi azab bagi mereka yang durhaka. Hujan bak pisau bermata dua, bisa menguntungkan dan sekaligus bisa merugikan. Tentunya Anda masih ingat peristiwa yang pernah terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam? Bagaimana Allah membalas keangkuhan umat Nuh dengan hujan dan air yang berlimpah. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. Maka kami bukakan pintu-pintu langit dengan menurunkan air yang tercurah. Dan kami jadikan bumi memancarkan mata air, maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. QS Al-Qamar 11-12. Apa sebab banjir? Ayat yang sering didengungkan ketika terjadi musibah adalah firman Allah di surat Ar-Rum. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan sebagian dari perbuatan yang mereka lakukan supaya mereka kembali. QS Ar-Rum 41. Ada satu hal yang telah menjadi mindset hampir semua orang terkait ayat ini. Tafsir perbuatan tangan-tangan manusia hanya terbatas pada sikap manusia yang tidak ramah terhadap lingkungan. Mereka menyimpulkan bahwa banjir atau bencana apapun bentuknya disebabkan sikap manusia yang tidak disiplin dalam mengelola lingkungan. Di saat banjir mulai melanda, rame-rame orang menyalahkan buang sampah sembarangan, infrastruktur yang kurang diperhatikan pemerintah, eksploitasi alam yang tidak terkontrol. Namun, tahukah Anda, ternyata sebab utama banjir atau bencana alam lainnya tidak hanya dalam bentuk lahiriah sebagaimana anggapan di atas. Ada sebab terpenting yang ternyata belum dipahami kebanyakan orang. Sebab itu adalah maksiat. Perbuatan maksiat dan kedurhakaan kepada Sang Pencipta merupakan sebab terbesar Allah mendatangkan bencana alam. Dosa dan maksiat adalah sebab terbesar Allah mendatangkan banjir. Itulah tafsir yang dipahami oleh para sahabat ulama masa silam terhadap surat Ar-Rum di atas. Berikut di antara tafsir mereka. At-Tabari menyebutkan keterangan dari Al-Hasan Al-Bashri ketika menafsirkan ayat ini. Afsadahumullahu bidhunubihim fi bahril ardi wa burha bi'amalihim al-khabithah. Allah menghancurkan mereka disebabkan dosa mereka berupa kerusakan di daratan maupun di lautan disebabkan perbuatan buruk mereka. Tafsir At-Tabari. As-Suyuti menyebutkan keterangan dari Abu Bakar bin Ayyasi. Ketika beliau ditanya tentang ayat ini, beliau berkomentar, Inna Allah ba'atha Muhammadan ila ahli al-ard wa hum fi fasad. فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke penduduk bumi ketika mereka dalam kondisi rusak masa jahiliyah. Kemudian Allah memperbaiki mereka dengan mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengajak kepada perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia termasuk orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ad-Dur Al-Mansur dikisahkan oleh Syu'fiyah radhiyallahu anhu tentang gempa yang terjadi di zaman Umar radhiyallahu anhu. Pernah terjadi gempa bumi di Madinah pada masa Umar radhiyallahu anhu sehingga beberapa pagar roboh. Lalu Umar berkhutbah, Ayuhan nas, ma asrah ma ahdathtum, lain adat la tajiduni fiha. Wahai sekalian manusia, apa yang terjadi? Betapa cepatnya maksiat yang kalian lakukan. Jika terjadi gempa bumi lagi, kalian tidak akan menemuiku lagi di Madinah. Banyak dalam sunahnya terkadang foto dua Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf dengan sanad yang sahih. Gempa itu belum pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar khawatir dia juga tertimpa sebab maksiat yang dilakukan manusia. Beliau mengancam jika terjadi gempa yang kedua, beliau akan keluar Madinah. Setelah memahami hal ini
Dan dengan adanya musibah banjir, selayaknya kita berusaha untuk semakin dekat dengan Allah. Memohon ampunan kepadanya seraya berharap agar dia segera melepaskan kaum muslimin dari musibah ini. Qul huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syai'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd. Anzur kayfa nusarrifu al-ayati la'allahum yafqahun. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq. Qul lastu 'alaikum biwakil. Likulli naba'in mustaqar wa sawfa ta'lamun. Katakanlah, dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebahagian kamu keganasan sebahagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran. Kami silih berganti agar mereka memahaminya, dan kaummu mendustakannya. Azab, padahal azab itu benar adanya. Katakanlah, aku ini bukanlah orang yang diserahi mengurus urusanmu. Untuk setiap berita yang dibawa oleh rasul-rasul, ada waktu terjadinya, dan kelak kamu akan mengetahui. Kesalahan 65, 67, Allahu a'lam. Dari penjelasan tadi, ada hikmah di balik itu semua agar kita bersegera bertobat atas maksiat yang telah diperbuat. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah taufik kepada kita semua agar bersegera kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.